Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap struktur pengurus RTMM baik di tingkat pimpinan daerah, pimpinan cabang, bahkan pimpinan unit kerja di seluruh Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum, Koordinator Umum PPF SPRTMM ingin menyampaikan ajakan kepada kita semua untuk bagaimana mensukseskan Munas 7 FSPRTMM yang akan datang, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2025 di Hotel The Ritz, Yogyakarta. Adapun Forum Munas adalah forum di mana pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat pimpinan pusat yang memang wajib kita lakukan setiap 5 tahun sekali. Dan Munas tentunya berwenang untuk mengevaluasi, menilai, mengesahkan LPJ, PPF, SP, RTMM. Bahkan menetapkan program umum ke depan, merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, dan pada akhirnya tentunya memilih dan menetapkan ketua umum dan kepengurusan pimpinan pusat masa bakti 2025-2030. Dalam hal ini tentunya teman-teman bisa mempelajari lebih lengkap pada norma organisasi yang diatur dalam anggaran dasar pasal 30 ayat 2. Mengapa harus kita sambut Munas ini dengan penuh semangat dan sekaligus kita sukseskan secara bersama-sama? Bahwa inti agenda Munas adalah yang pertama adalah kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban, karena di laporan pertanggungjawaban ini tentunya mari kita gunakan untuk mengevaluasi atas kinerja yang sudah dilakukan oleh RTMM khususnya di tingkat pimpinan pusat selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, dari hasil evaluasi tersebut kita akan masuk ke agenda pokok berikutnya, yaitu tentang penetapan program. Karena dengan kita belajar mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan, maka kita wajib membuat program berikutnya. Tentunya belajar dari hasil evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan evaluasi bersama. Nah, program-program tersebut tentunya ditujukan untuk bagaimana forum mampu menetapkan target yang ingin dicapai pada periode berikutnya. Tentunya sekali lagi harus berpedoman kepada hasil evaluasi yang pernah dilakukan. Nah, memasuki jenjang yang ketiga barulah setelah kita mampu mengevaluasi dengan baik dan mampu menetapkan program berikutnya yang sesuai dengan kebutuhan RTMM, maka kita memasuki fase di mana yaitu pemilihan ketua umum. Nah, pemilihan ketua umum ini sebetulnya adalah merupakan mekanisme di mana setelah kita mampu mengevaluasi dan setelah kita mampu menetapkan program, siapa figur yang paling cocok untuk menjalankan program tersebut. Sehingga saya sering mengistilahkan sebetulnya apa itu penting, baru kita bicara siapa. Karena kalau kita bicara siapa dulu, apa kita tinggalkan, kita akan sedikit mengalami kendala bagaimana membangun RTMM di masa yang akan datang. Karena pemilihan ketua umum sangat singkat menurut saya dan pasti akan didapat seorang ketua umum. Tapi bagaimana menjalankan program yang diharapkan mampu menjaga bahkan menumbuhkan RTMM ini di masa depan, disitulah kita bicara tentang apa. Sehingga saya harus ingatkan kembali bahwa apa ini harus menjadi penting. Nah, apa menjadi penting yang harus kita bahas dan diskusikan bersama dalam forum Munas nanti. Maka ada beberapa proses Munas yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah Munas akan diawali yaitu melalui forum resmi pertama rapat Pramunas yang sementara akan dipimpin oleh PP RTMM SPSI yang masih menjabat sampai saat ini. Minimal ada 4 agenda pokok yang harus kita bahas, yaitu pembahasan dan pengesahan keabsahan pelaksanaan Munas. Jadi kita perlu juga memperhatikan norma yang ada sehingga pelaksanaan Munas 7 nanti harus kita evaluasi
analisis, bahkan kita putuskan bersama bahwa Munas ini sah. Tentunya pedomannya kepada undangan, kuota peserta, bahkan kehadiran peserta. Dan itu diputuskan secara bersama-sama. Agenda kedua, bagaimana kita membahas dan mengesahkan tentang jadwal acara. Tentunya jadwal acara pelaksanaan Munas itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana kita membahas dan mengesahkan tentang tata tertib serta ketentuan proses Munas itu sendiri. Karena proses Munas tentunya ada beberapa fase-fase yang harus dilakukan, sehingga perlu draftnya sudah disiapkan tapi harus dibahas bersama dan ditetapkan secara bersama-sama. Dan paling akhir kalau kita bicara tentang proses rapat Pramunas ini yang dipimpin oleh PP, maka tahap paling akhir adalah bagaimana kita memilih dan menetapkan pimpinan sidang Munas. Karena sidang Munas harus dipimpin oleh di antara peserta Munas. Sehingga ketentuan tentang siapa yang memimpin sidang Munas, sekaligus siapa yang akan kita beri wewenang memimpin sidang Munas, itu pun harus diputuskan bersama. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, yaitu ada sidang paripurna 1. Pada sidang paripurna 1 ini, intinya akan ada penyampaian LPJ pimpinan pusat. Dan LPJ pimpinan pusat tersebut diberikan pandangan umum oleh peserta Munas, baik dari unsur PD, PC, bahkan PUK. Dipersilakan nanti untuk memberikan pandangannya atas laporan pertanggungjawaban PP. Dan tentunya dari pandangan peserta, PP diberi ruang untuk menanggapi. Nah, selesai menanggapi, paling akhir kalau kita bicara sidang paripurna 1 ini, maka kita akan bersama-sama mengesahkan LPJ yang tentunya pada akhirnya juga mendemisionerkan pengurus PP yang saat ini punya masa bakti. Berikutnya kita masuk kepada proses berikutnya, yaitu sidang paripurna 2. Pada sidang paripurna 2 juga ada proses agenda-agenda pokok yang harus kita lalui. Yang pertama adalah pembentukan komisi. Pembentukan komisi ini adalah untuk membahas materi-materi Munas agar mudah, simpel, dan gampang. Maka dibagi komisi agar setiap topik-topik bahasan Munas itu dibahas oleh kelompok-kelompok komisi. Nah, selesai pembentukan rapat komisi, maka langsung dilanjutkan para anggota komisi untuk rapat sesuai komisi masing-masing, sesuai materi bahasan masing-masing, yang tentunya nanti dipilih ketua komisi, juru bicara, bahkan sekretaris dan anggota komisi tersebut. Dan pada akhirnya poin ketiga, kita akan memasuki pada laporan dan pembahasan rapat hasil komisi yang dibahas dalam sidang paripurna 2. Dalam sidang paripurna 2 itu pada akhirnya akan ditetapkan secara bersama-sama hasil-hasil sidang paripurna 2 yang dijadikan keputusan Munas 7 2025. Prosesi selanjutnya yaitu sidang paripurna 3. Sidang paripurna 3 minimal ada 3 topik. Yang pertama adalah pemilihan dan penetapan bakal calon ketua umum. Karena itu harus juga sebagaimana ketentuan yang mempunyai hak memilih dan dipilih adalah anggota dan peserta Munas. Sehingga memang bakal calon itu baru akan ditentukan besok di sidang paripurna 3 oleh seluruh peserta Munas. Jadi nanti peserta Munas seluruhnya akan memilih siapa bakal calon yang dipilih secara demokratis oleh seluruh peserta Munas. Dan setelah itu tentunya memasuki topik kedua. Setelah jelas calon-calonnya tadi, tentunya bakal calon setelah dipilih maka diumumkan. Bisalah 3, bisalah 4, bisakah 5, 10 dan seterusnya. Diberi ruang kepada calon tersebut untuk menyampaikan visi dan misi calon ketua umum. Tentunya di hadapan para peserta. Agar dalam memilih nanti benar-benar mampu mengukur terhadap calon ketua umum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan bersama. Dan poin akhir, pada akhirnya kita memang harus memilih ketua umum yang tentunya menjadi pilihan para peserta Munas. Dan pada saat
itu pula maka setelah proses pemilihan terjadi akan ditetapkan ketua umum terpilih oleh pimpinan sidang. Berikutnya kita akan memasuki sidang purna yang terakhir, yaitu sidang paripurna keempat, di mana dilakukan yang pertama adalah pemilihan dan penetapan tim formatur, dan yang kedua akan ada rapat formatur, dan dari rapat formatur nanti akan diumumkan hasil rapat formatur, di antaranya pasti akan menyampaikan tentang komposisi pengurus PP 2025 sampai 2030. Dan poin berikutnya, seluruh pengurus yang disebutkan tadi harus menandatangani fakta integritas, yaitu kesediaan untuk aktif secara fisik maupun secara konsep, dan pada akhirnya dilakukan pelantikan. Demikian saudaraku semua, para pengurus PD, PC, bahkan PUK di seluruh Indonesia, bahkan anggota RTMM di seluruh Indonesia, inti Munas sekaligus agenda pokok Munas dan juga proses Munas. Saya berharap inti pokok Munas termasuk proses Munas yang saya sampaikan tadi mohon diikuti dengan sebaik-baiknya dari proses satu ke proses berikutnya, dengan harapan yuk kita bangun RTMM ke depan, bukan sekedar kita bicara siapa ketua umum ke depan, tapi kita mulai lebih dalam. Selain siapa penting itu ketua umum ke depan, tapi bagaimana RTMM 5 tahun ke depan. Kita harus pastikan sebagai generasi sekarang bahwa RTMM 5 tahun ke depan 2025-2030 di Munas nanti kita bisa sudah berpikir untuk bagaimana menumbuhkan RTMM 2025-2030. Saya yakin dengan partisipasi aktif seluruh peserta Munas, yaitu para pengurus PD, pengurus PC, dan juga pengurus PUK yang dapat mandat di Munas nanti, saya berkeyakinan RTMM 2025-2030 dipimpin oleh siapapun. Karena dengan aktivitas kesungguhan kita dalam mengikuti proses Munas yang benar dan baik, insya Allah RTMM selalu akan tumbuh. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, para pengurus PD, PC, PUK, dan anggota di seluruh Indonesia. Selamat melaksanakan Munas dan mari kita sukseskan Munas 7 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.